Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hesron Pardede, NIM 1111809 dari Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video tentang rancangan percobaan faktorial. Apa itu rancangan percobaan faktorial? Rancangan faktorial adalah rancangan di mana dalam satu keadaan dicobakan secara bersamaan dari dua atau lebih percobaan tunggal. Pada percobaan faktorial, selain dapat diketahui masing-masing pengaruh faktor, juga dapat diketahui pengaruh gabungan atau yang disebut interaksi dari faktor yang dicobakan. Ini ada perlakuan P1, P2 biasanya. Jadi ada faktor 1, faktor M. Nah, ini gabungan dari dua faktor, dan yang di tengah-tengah itu faktor pengaruh lingkup faktornya. Bagaimana perlakuan dua faktor ini, apa yang terjadi. Tujuan dari percobaan faktor ini adalah untuk melihat interaksi antara faktor yang kita cobakan. Ada kalanya kedua faktor saling sinergi terhadap respon, namun ada kalanya juga keberadaan salah satu faktor justru menghambat kinerja dari faktor lain atau yang disebut negatif. Adanya kedua mekanisme tersebut cenderung meningkatkan pengaruh interaksi antar kedua faktor. Jadi tujuan faktorial ini ada positifnya dan negatifnya. Dimana positifnya itu faktor ini saling sinergi terhadap respon, dan yang negatifnya itu justru menghambat kinerja dari faktor-faktor ini. Interaksi antara faktor adalah apakah pengaruh dari faktor tertentu tergantung pada taraf faktor lainnya. Misalnya, apabila pengaruh sederhana unsur hara nitrogen sama pada setiap taraf pemberian pupuk fosfor tepi, maka kedua faktor tersebut saling bebas atau independen dan dikatakan tidak ada interaksi. Sedangkan apabila pemberian N memberikan pengaruh yang berbeda pada setiap taraf dari P, maka dikatakan terjadi interaksi antara faktor N dan faktor P. Itu salah satu contohnya faktor-faktor yang dicobakan dalam tujuan percobaan faktorial ini memiliki dampak positif dan negatif. Ini cara atau membuat rencana percobaan. Yang pertama itu pengaruh faktor. Yang pertama itu kita bisa langsung aja ke contohnya. Kita harus bisa mengetahui apa rumusan masalahnya. Jika ada bisa kita lakukan hipotesis. Kita buat hipotesisnya, tujuan percobaan, variabel penelitian. Variabel ini ada 3, variabel kontrol, variabel multipulatif atau bebas, variabel respon. Jadi dasarnya dan bahan ini adalah salah satu contoh rencana percobaan sederhana dengan faktor luar nutrisi yang saya baca di suatu referensi. Dia menggunakan contoh percobaan sederhana seperti ini. Jadi pengaruh faktor-faktor luar ini seperti nutrisi, air, cahaya, suhu, kelembapan harus memakai seperti ini contoh jika kita ingin melakukan rencana percobaan. Jadi yang perlu kita perhatikan juga di mana rencana percobaan hendaknya disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti masalah yang kita teliti, menarik minat apa tidak, mengandung manfaat, mudah memungkinkan untuk dikerjakan, biayanya juga berapa, variabel kontrol, di mana faktor berpengaruh yang harus dijaga agar tidak berpengaruh hasil penelitian. Jadi variabel kontrol ini harus diperlakukan terhadap semua perlakuan secara sama dan seimbang.
dan juga variabel manipulasi sambil juga variabel bebas, faktor yang berpengaruh yang sengaja diubah untuk mengetahui pengaruh terhadap hasil percobaan atau yang disebut dengan untuk menguji hipotesis. Yang terakhir itu yang variabel respon, di mana faktor yang diharapkan muncul dari sebagai akibat dari perlakuan faktor yang berpengaruh yang diubah atau yang disebut variabel bebas. Ini keempat ini harus kita perhatikan dalam melakukan percobaan faktorial. Penguraian pengaruh perlakuan ini, di mana pengaruh perlakuan dapat diuraikan menjadi beberapa pengaruh sederhana yang merupakan perbedaan respon taraf suatu faktor pada setiap taraf faktor yang lain. Pengaruh perlakuan dapat dikelompokkan jadi dua, yaitu pengaruh utama, di mana pengaruh utama ini suatu faktor yang dapat dihitung dari rata-rata pengaruh sederhana faktor yang bersangkutan. Pengaruh interaksi ini, pengaruh interaksi antar faktor merupakan setengah dari perbedaan pengaruh sederhana. Jenis-jenis rancangan pencobaan ini ada 3. Yang pertama RAL, rencana acak lengkap, rencana acak kelompok RAK, dan rencana bujur sangkar Latin atau RBSL. Di mana rencana acak lengkap ini diterapkan pada percobaan yang dilakukan pada lingkungan homogen. Perlu dijelaskan di sini bahwa yang disebut lingkungan adalah faktor-faktor lain di luar faktor yang sedang diteliti. Dalam percobaan RAL ini, setiap unit percobaan diacak secara sempurna tanpa dibatasi oleh blok dan lain sebagainya. Rencana acak kelompok diterapkan pada percobaan yang dilakukan pada lingkungan tidak homogen. Misalnya percobaan yang dilakukan di lapangan, di mana terdapat satu sumber keragaman di luar faktor penelitian yang kita lakukan. Dalam percobaan RAK ini, setiap unit percobaan ditetapkan secara acak pada setiap kelompok. Dan yang terakhir, rancangan bujur sangkar diterapkan pada percobaan yang dilakukan pada lingkungan tidak homogen, di mana terdapat dua sumber keragaman di luar faktor penelitian. Dalam percobaan LBSL ini, setiap unit percobaan ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak ada perlakuan yang sama dalam suatu baris atau kolom. Ciri khas RBSL adalah jumlah ulangan yang sama dengan jumlah perlakuan. Disarankan RBSL diterapkan pada percobaan yang memiliki 4-8 perlakuan. Pola percobaan berdasarkan keseimbangan jumlah ulangan. Yang pertama, seimbang atau komplit, di mana suatu percobaan dikatakan seimbang jika setiap perlakuannya memiliki jumlah ulangan yang sama. Tidak seimbang itu, suatu percobaan dikatakan tidak seimbang jika ada perlakuan yang memiliki jumlah ulangan tidak sama dengan perlakuan lainnya. Jadi seimbang ini jika kita lakukan perlakuan dengan jumlah ulangan yang sama. Jadi dikatakan kita melakukan ulangan yang sama, dia seimbang yang pada saat kita melakukan percobaan. Jika tidak sama, berarti tidak seimbang karena mengakibatkan percobaan yang kita lakukan bisa mendapatkan data yang tidak seimbang atau tidak akurat. Pada kedua itu, pola percobaan berdasarkan jumlah faktor yang diujikan, di mana ada tunggal dan faktorial. Tunggal ini suatu percobaan di mana hanya ada satu faktor yang dicobakan, sedangkan faktor lainnya dibuat sama. Dalam percobaan tunggal, perlakuannya hanya terdiri atas perbedaan taraf level dari faktor peubah tunggal yang diteliti, sedangkan semua faktor lain sebagai perlakuan dasar yang diberikan secara seragam bagi semua peta dengan hanya memiliki satu faktor saja. Maka keterangan atau hasil yang diperoleh hanya ditentukan oleh perlakuan yang dicobakan saja. Yang kedua itu faktorial, di mana percobaan faktorial ini adalah suatu percobaan di mana dalam satu keadaan unit percobaan dicobakan secara bersamaan dari beberapa, dua atau lebih. Percobaan tunggal ini dari percobaan faktorial selain dapat diketahui pengaruh-pengaruh tunggal faktor yang diujikan, dapat diketahui pula pengaruh gabungan dan dari masing-masing faktor yang diujikan. Jadi ada dua pola dalam melakukan percobaan faktorial ini. Kita bisa memakai yang mana
untuk melakukan penelitian kita. Komponen-komponen yang perlu dituliskan dalam rencana percobaan antara lain memformulasikan rencana penelitian. Di sini termaksud pernyataan singkat dari masalah yang harus dijawab dan tujuan penelitian. Memilih faktor-faktor yang akan digunakan, memilih variabel yang diukur, menentukan ruang lingkup inferensial. Keuntungan dan kerugian pada rancangan percobaan ini, yang pertama, keuntungannya semua efek sederhana dari suatu faktor sama dengan efek utama. Efek utama merupakan deskripsi dari aksi suatu faktor. Ulangan tersembunyi masing-masing efek utama diduga dengan tingkat ketelitian yang sama. Dimana juga ada kerugiannya kita melakukan rancangan percobaan ini. Jika jumlah faktor meningkat, maka unit percobaan yang dibutuhkan semakin besar. Faktorial yang besar semakin sulit untuk diinterpretasikan, apalagi jika ada interkasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Inilah materi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.